Kami, bangsa Indonesia. Bayangkan, sebuah negara yang baru merdeka dipimpin oleh sang revolusioner Soekarno tiba-tiba terlibat perang dengan tetangga terdekatnya, Malaysia. Konflik ini bukan cuma soal perbatasan. Dan bantu perjuangan revolusioner rakyat-rakyat Malaya, Singapura, Sabah, Sarawak, dan Brunei untuk membubarkan negara boneka Malaysia. Tapi juga memicu krisis ekonomi dahsyat, inflasi 650%, hingga proyek mercusuar megah yang justru memperparah keadaan. Lalu bagaimana semua ini berujung pada tragedi berdarah gerakan 30 September PKI? Soekarno dilengsarkan. Dan ternyata bangsa ini telah melewati begitu banyak alur sejarah, hingga terdapat beberapa presiden dan wakil presiden yang dipecat, dilengsarkan, atau mengundurkan diri. Simak kisah lengkapnya. Kalian mungkin tidak akan bertemu dengan materi ini lagi jika dilewatkan. Indonesia mengalami konflik dengan Malaysia yang disebut konfrontasi Malaysia sejak 1963 Masehi, saat terbentuknya Federasi Malaysia. Kalian bisa tonton kronologi perang Indonesia versus Malaysia secara lengkap di link yang saya letakkan di kolom deskripsi. Akibat konflik ini, Soekarno memutus hubungan Indonesia dengan Barat sebagai bentuk protes karena memasukkan Malaysia ke PBB. Bahkan, Indonesia juga keluar dari PBB. Akibatnya, Indonesia juga terputus dari akses bantuan asing yang sangat berguna untuk pemulihan ekonomi. Kebijakan Soekarno menjadikan Indonesia terisolasi dari perekonomian global. Konfrontasi Indonesia dengan Malaysia tetap dilanjutkan oleh Soekarno, walaupun ekonomi dalam negeri semakin memburuk. Pemerintah menerapkan kebijakan defisit spending dengan mencetak uang dalam jumlah besar. Langkah ini memicu hiperinflasi yang tidak terkendali, membuat nilai rupiah merosot drastis. Meskipun kondisi ekonomi yang tidak baik-baik saja, Soekarno juga berambisi dengan proyek mercusuar seperti Stadion Gelora Bung Karno, yang secara keseluruhan pembangunan kompleks olahraga Senayan ini menelan biaya hingga 12,5 juta dolar Amerika Serikat. Yang kedua, Hotel Indonesia. Proyek mercusuar yang kedua adalah Hotel Indonesia yang dibangun untuk menyambut Asian Games 1962. Jembatan Semanggi. Demi mengantisipasi kemacetan lalu lintas saat Asian Games berlangsung, Soekarno membangun Jembatan Semanggi yang dibuat mulai 1961 hingga 1962. Monumen Selamat Datang. Patung Selamat Datang dibuat oleh Edi Sunarso tahun 1961 sebagai bentuk simbolis penyambutan para tamu mancanegara. Kemudian Monas, Monumen Nasional, yang dibuat pada tanggal 17 Agustus tahun 1961 untuk mengenang perjuangan rakyat Republik Indonesia. Kemudian juga Gedung DPR atau MPR yang dibuat pada 8 Maret 1965. Sebenarnya Soekarno telah membuat rencana 8 tahun yang akan memiliki nilai positif Indonesia swasembada pangan. Namun akibat kontrol ekonomi yang tidak dijalankan dengan baik, rencana 8 tahun 1960 akhirnya ditinggalkan pada 1964. Target-target pembangunan tidak tercapai, sementara ekonomi semakin terpuruk karena hiperinflasi. Upaya mengendalikan inflasi dengan pemotongan nilai uang pada 13 Desember 1965 justru memperburuk keadaan. Kebijakan ini mengubah nilai Rp1.000 menjadi Rp1, sehingga tabungan masyarakat dan modal perbankan tergerus drastis. Namun, langkah ini tidak berhasil menstabilkan harga. Inflasi tetap melonjak dan perekonomian Indonesia pun memasuki fase hiperinflasi yang parah. Bahkan inflasi waktu itu mencapai 650%. Di sisi lain, terdapat 3 faksi utama dalam perpolitikan Indonesia saat awal kemerdekaan Indonesia. Yang pertama adalah PNI, Partai Nasional Indonesia, yang berhaluan nasionalisme. Yang kedua adalah NU, Nahdlatul Ulama, yang berhaluan agama. Dan yang ketiga adalah PKI, Partai Komunis Indonesia, yang berhaluan komunisme. Kemudian Soekarno menyatukan 3 ideologi ini dalam konsep Nasakom, nasionalisme, agama, dan komunisme. Ini berlaku di Indonesia dari 1959 hingga tahun 1966. Usai Nasakom terbentuk, Soekarno semakin gencar mengkampanyekan konsep Nasakomnya, dan sering kali disebutkan bahwa Soekarno begitu dekat dengan PKI, Partai Komunis Indonesia. Ikatan Pancasila dipakai untuk sebetulnya mendemonstrir anti kepada KOM. Padahal tidak, Pancasila itu sebetulnya tidak anti KOM. KOM dalam arti ideologi
Sosial untuk mendatangkan di sini satu masyarakat sosialistis. Dan pada waktu itu juga terjadi ketegangan antara PKI dan TNI setelah inisiatif pimpinan PKI DN Aidit untuk membentuk Angkatan Kelima. Angkatan Kelima adalah cabang militer yang bertujuan untuk memobilisasi kaum buruh dan petani bersenjata. Apabila ide ini terwujud, Angkatan Kelima akan menjadi unsur kelima dalam ABRI. PKI juga mengusulkan supaya 15 juta kaum tani serta buruh dipersenjatai. Langkah ini sebenarnya untuk menampung bantuan senjata dari Cina sebanyak 100.000 senjata ringan kepada Indonesia. Selain itu, tujuan Angkatan Kelima juga untuk mencegah terjadinya konfrontasi dengan Malaysia. Secara konseptual, Angkatan Kelima memiliki kemiripan fungsi dengan tugas-tugas TNI Angkatan Darat sehingga dinilai kurang efektif. Alasan inilah yang mendorong Panglima Angkatan Darat, Jenderal Ahmad Yani, bersama para perwira tinggi lainnya menolak pembentukan Angkatan Kelima. Pasalnya, Indonesia sudah memiliki pasukan sipil bersenjata dalam bentuk pertahanan sipil, Hansip, yang dianggap cukup memadai. Ketegangan semakin memuncak ketika muncul berbagai hasutan dan konflik antara rakyat dan militer. Situasi ini akhirnya memicu perencanaan gerakan 30 September G30 SPKI yang kemudian menjadi salah satu tragedi paling kejam, paling kelam dalam sejarah Indonesia. G30 SPKI, Gerakan 30 September 1965 PKI, merupakan sebuah upaya kudeta yang dianggap sebagai bentuk pengkhianatan besar dalam sejarah Indonesia. Peristiwa ini terjadi pada dini hari saat pergantian tanggal 30 September menuju 1 Oktober 1965 dengan melibatkan pasukan Cakrabirawa, pengawal presiden, dan Partai Komunis Indonesia. Tujuan utama gerakan ini adalah menggulingkan pemerintahan Presiden Soekarno dan mengubah Indonesia menjadi negara komunis. Dipimpin oleh Ketua PKI Dipa Nusantara Aidit atau DN Aidit, G30 SPKI melakukan propaganda masif untuk menarik dukungan rakyat karena menyebarkan janji-janji palsu tentang kemakmuran dan kemajuan Indonesia di bawah sistem komunis. Setelah upaya kudeta itu terjadi, maka Soekarno mengeluarkan perintah yang disebut Super Semar atau Surat Perintah 11 Maret, merupakan salah satu dokumen krusial dalam catatan sejarah Indonesia yang ditandatangani pada tanggal 11 Maret 1966. Isi surat ini memberikan mandat dari Presiden Soekarno kepada Letjen Soeharto untuk melakukan berbagai tindakan guna mengembalikan stabilitas nasional menyusul kondisi politik yang memanas pasca peristiwa Gerakan 30 SPKI. Dokumen ini kemudian menjadi tonggak peralihan kekuasaan dari era Orde Lama menuju pemerintahan Orde Baru. Dengan keluarnya Super Semar, Soeharto secara efektif mengambil alih pemerintahan. Meskipun secara resmi Soekarno masih menjabat sebagai presiden hingga 1967. Soeharto pun melaksanakan tugas itu dan PKI dituduh sebagai dalang pengkhianatan itu dan dibubarkan. Diikuti pembantaian massal terhadap anggota atau simpatisan PKI. Tercatat 500.000 hingga 1 juta korban tewas yang dieksekusi. Tapi bagi saya bukan sindirannya, benar-benar PKI komunis itu sudah mengancam Pancasila. Itu bagi saya. Tapi bagi beliau adalah masih berusaha pada konsepnya untuk mempersatukan daripada lebih. Karena itu setelah G30S konfliknya itu timbul dalam mengatasi situasi demikian. Ada perbedaan di antaranya konsep rakyat mengharapkan, menginginkan PKI itu dibubarkan karena sudah berulang-ulang untuk mengadakan KUB dan sebagainya. Sedang Bung Karno itu adalah tetap ingin mempertahankan daripada PKI dalam rangka konsep masakomnya itu. Setelah G30 SPKI, Soekarno berpidato di depan MPRS. Nawaksara adalah sebuah judul pidato yang disampaikan Presiden Soekarno pada tanggal 22 Juni 1966 dalam sidang umum keempat MPRS. Jadi saya mau beri nama pertama dengan perkataan Nawa. Nawa apa? Ya karena saya tulis, saya mau beri nama aksara. Terus Nawa Aksara atau disingkatkan Nawaksara. Pidato ini disampaikan oleh Presiden Soekarno sebagai pertanggungjawaban atas sikapnya dalam menghadapi Gerakan 30 September. Pidato pertanggungjawaban Soekarno ini ditolak oleh MPRS dan sebaliknya, MPRS memutuskan untuk memberhentikannya dari jabatannya sebagai presiden seumur hidup dan mengangkat Jenderal Soeharto sebagai penggantinya. Gerakan mahasiswa seperti kami, KAPI, dan gerakan-gerakan lainnya menuntut turunnya Soekarno melalui demonstrasi besar-besaran seperti Tritura, 3 tuntutan rakyat.
bubarkan PKI, bersihkan kabinet dari unsur PKI, dan turunkan harga sembako. Dukungan militer dan elit politik terhadap tuntutan mahasiswa mempercepat proses lengsernya Soekarno. Meski 4 tahun sebelum lengser, kedudukannya sempat dinobatkan sebagai presiden seumur hidup oleh MPRS pada 1963. Sidang istimewa MPRS yang digelar 7 hingga 12 Maret 1967 mencabut kekuasaan Presiden Soekarno melalui TAP MPRS 33 1976. Apabila kita pandai memimpin rakyat, pandai memikat hatinya, rakyat juga akan bersedia mencurahkan apa yang dapat diselenggarakan. Sebelum Soekarno, Muhammad Hatta adalah wakil presiden yang tidak menyelesaikan tugasnya hingga akhir. Dr. Andas Muhammad Hatta, akrab oleh teman seperjuangannya dengan sapaan Bung Hatta, adalah seorang negarawan, konseptor, dan ekonom yang berperan banyak dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Ia sebagai proklamator kemerdekaan bersama Soekarno memainkan peranan sentral dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia dari penjajahan Belanda, sekaligus memproklamirkannya pada 17 Agustus 1945. Sehari setelahnya, Hatta menjabat sebagai wakil presiden Republik Indonesia pertama dalam sejarah. Muhammad Hatta memutuskan untuk meletakkan jabatannya sebagai wakil presiden karena ketidaksepahamannya dengan sistem ketatanegaraan saat itu. Menurutnya, penerapan sistem parlementer yang menetapkan Perdana Menteri sebagai pemimpin pemerintahan membuat peran wakil presiden menjadi kurang signifikan. Di sisi lain, Hatta juga frustasi karena tidak mampu membendung maraknya korupsi di lingkungan pemerintahan. Pengunduran diri Hatta membawa konsekuensi serius bagi stabilitas politik Indonesia, khususnya di kawasan timur yang sebelumnya berada di bawah pengaruhnya. Hilangnya figur Hatta juga mengakhiri era Dwi Tunggal, sebuah simbol kerjasama erat antara dirinya dengan Soekarno. Setelah kepergian Hatta, Soekarno memimpin secara tunggal yang kemudian memperkuat kecenderungan pemerintahannya ke arah sentralisasi kekuasaan. Sebetulnya, rencana pengunduran diri Bung Hatta sudah mencuat sejak 1955 ketika ia pertama kali mengajukan permohonan kepada parlemen. Namun, parlemen menolak secara halus dengan tidak menanggapi permintaan tersebut. Baru pada 23 November 1956, Bung Hatta mengirimkan surat kedua yang menyatakan dengan tegas bahwa masa jabatannya sebagai wakil presiden akan berakhir pada 1 Desember 1956. Surat ini akhirnya ditanggapi oleh DPR dalam sidang tanggal 30 November 1956 yang menyetujui permohonan pengunduran diri tersebut. Presiden Soekarno kemudian mengesahkan pengunduran diri Hatta melalui keputusan Presiden nomor 13 tahun 1957 yang secara resmi memberhentikan dengan hormat terhitung mulai 1 Desember 1956. Soeharto adalah seorang perwira militer dan politikus yang menjabat sebagai Presiden Indonesia kedua. Pemerintahannya selama 31 tahun dan 70 hari membuatnya menjadi presiden dengan masa jabatan terlama dalam sejarah Indonesia. Presiden Indonesia kedua, Soeharto mengundurkan diri dari jabatannya pada 21 Mei 1998 setelah runtuhnya dukungan untuk kepresidenannya yang telah berlangsung selama kurang lebih 32 tahun. Wakil Presiden B.J. Habibie kemudian mengambil alih kursi kepresidenan. Secara lengkap, sejarah polemik dan seluruh hal yang mendorong runtuhnya Presiden Soeharto, seorang presiden dengan kekuatan sekuat baja bisa runtuh, kami jelaskan di video secara khusus. Kami letakkan linknya di deskripsi. Baharudin Yusuf Habibie adalah seorang ahli teknologi yang menjabat sebagai Presiden ketiga Republik Indonesia pada tahun 1998 hingga 1999. Latar belakangnya di bidang teknologi membuatnya dikenal sebagai Bapak Teknokrat. Saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Wakil Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Profesor Dr. Insinyur B.J. Habibie yang akan melanjutkan sisa waktu jabatan Presiden. Pada era pemerintahannya yang singkat, ia berhasil memberikan landasan kokoh bagi Indonesia. Pada eranya dilahirkan beberapa undang-undang, salah satunya Undang-Undang Anti Monopoli, perubahan Undang-Undang Partai Politik, dan yang paling penting adalah Undang-Undang Otonomi Daerah. Melalui penerapan Undang-Undang Otonomi Daerah inilah gejolak disintegrasi yang diwarisi sejak Orde Baru berhasil diredam dan akhirnya dituntaskan pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Tanpa adanya Undang-Undang Otonomi Daerah, bisa dipastikan Indonesia akan mengalami nasib sama seperti Uni Soviet dan Yugoslavia. Pemerintahan Habibie mendapat kritik keras karena memperbolehkan diadakannya referendum
Provinsi Timor Timur yang sekarang menjadi Timor Leste. Dia dituntut mundur oleh mahasiswa karena dianggap tidak dapat menjalankan amanat reformasi. Dia mengajukan hal yang cukup menggemparkan publik saat itu, yaitu mengadakan jajak pendapat bagi warga Timor Timur untuk memilih merdeka atau masih tetap menjadi bagian dari Indonesia. Pada masa kepresidenannya, Timor Timur lepas dari Indonesia dan menjadi negara terpisah yang berdaulat pada 30 Agustus 1999. Akhirnya, pada sidang istimewa MPR 13 November 1999, pidato pertanggungjawaban Habibie ditolak MPR. Kemudian kepemimpinannya pun berakhir. Dirinya kembali menjadi warga negara biasa, kembali pun hijrah bermukim di Jerman. Abdurrahman Wahid atau yang kerap dipanggil Gus Dur adalah politikus Indonesia dan pemimpin agama Islam yang menjabat sebagai Presiden Indonesia keempat sejak tahun 1999 hingga 2001. Selain sebagai pemimpin organisasi Nahdlatul Ulama, ia juga merupakan pendiri Partai Kebangkitan Bangsa PKB. Ia adalah putra Menteri Agama Wahid Hashim dan cucu dari pendiri Nahdlatul Ulama Hashim Asy'ari. Pencopotan Abdurrahman Wahid atau Gus Dur dari kursi kepresidenannya sebagai presiden keempat Indonesia. Gus Dur hanya memimpin selama kurang lebih 2 tahun, dari 20 Oktober 1999 hingga 23 Juli 2001, sebelum akhirnya diberhentikan melalui sidang istimewa MPR. Pemerintahannya kerap dikenang karena berbagai kebijakannya yang menuai pro kontra. Penyebab pemberhentian Gus Dur adalah beberapa kebijakan-kebijakan kontroversialnya. Salah satu faktor yang memicu ketidakpuasan MPR adalah sejumlah keputusan Gus Dur yang dianggap kontroversial. Salah satunya adalah pencabutan TAP MPRS nomor 15 1966 yang melarang aktivitas Partai Komunis Indonesia (PKI) serta penyebaran paham komunisme dan Marxisme-Leninisme di Indonesia. Upaya pembekuan DPR dan MPR lewat dekret presiden. Ketegangan antara Gus Dur dan lembaga legislatif memuncak ketika ia mengeluarkan dekret presiden pada 23 Juli 2001. Isinya mencakup pembekuan DPR dan MPR, pengembalian kekuasaan kepada rakyat, serta pembekuan sementara Partai Golkar. Ia juga mengusulkan percepatan pemilu, namun dekret ini tidak mendapat dukungan sehingga MPR memilih untuk memberhentikannya. Pemberhentian Kapolri secara sepihak. Gus Dur juga dikritik karena memberhentikan Kapolri dengan tanpa persetujuan DPR yang dinilai melanggar TAP MPR nomor 3 tahun 2000 tentang tata cara memberhentikan pejabat tinggi negara. Kombinasi faktor-faktor inilah yang akhirnya membuat MPR mengambil keputusan untuk melengsarkan Gus Dur dan mengangkat Megawati Soekarno Putri sebagai penggantinya. Gibran Rakabuming Raka. Baru-baru ini mencuat kabar tentang pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Kita punya potensi alamnya, kita punya SDM-nya, akan terus kita upayakan infrastrukturnya. Usulan ini disampaikan Forum Purnawirawan TNI yang ditandatangani oleh 103 Jenderal, 73 Laksamana, 65 Marskal, dan 91 Kolonel. Akankah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka akan menjadi bagian dari deretan nama-nama Presiden dan Wakil Presiden yang berhenti sebelum jabatannya sirna yang dicatat sejarah? Atau akan melanjutkan jabatannya hingga usai? Silahkan tulis opini kalian di kolom komentar. See you in the next video.